Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neni Nurhayati, SEMSIAK, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Di sini saya perkenalkan, saya Noval Imanuddin. Di sini saya sebagai moderator akan menjalankan sebuah presentasi yang bertema Value for Money Audit. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri, waktu saya persilakan. Karakteristik value for money. Yang pertama ada audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kedua, efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif. Next. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dalam mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas keekonomisan dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku. Audit ekonomi dan efisiensi. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan input. Dilanjut, secara lebih spesifik, di General Accounting Opai Standard pada tahun 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah yang pertama, mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat. Yang kedua, pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan biaya terendah. Yang ketiga, melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai. Yang keempat, menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kelima, menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan. Selanjutnya, menggunakan prosedur kerja yang efisien, lalu menggunakan sumber daya atau staf, peralatan, dan fasilitas yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat. Lalu mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara, dan melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi. Selanjutnya, audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Pada audit kinerja kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik didasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Lalu kategori kegiatan value for money audit secara umum. Yang pertama ada byproduct VFM work, yaitu merupakan tujuan sekunder di samping pekerjaan-pekerjaan utama yang lebih penting. Pekerjaan ini biasanya kurang terstruktur dibandingkan dengan kegiatan atau tugas yang lainnya. Lalu yang kedua
ada an arrangements review atau merupakan pekerjaan value for money audit yang dilakukan untuk menjamin atau memastikan bahwa klien telah melakukan tugas administrasi yang diperlukan untuk mencapai value for money. Dan yang ketiga ada performance review, merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk menilai secara objektif value for money yang telah dicapai oleh klien dan membandingkannya dengan kriteria atau pembanding yang valid. Selanjutnya yaitu ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja, yaitu yang pertama yaitu ada auditor, adalah orang atau lembaga yang melakukan audit. Auditnya yaitu pihak yang diaudit. Yang ketiga yaitu resipien atau pihak yang Baik, dilanjut ya teman-teman. Untuk menjadi untuk menjadi seorang auditor sektor publik diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, seorang auditor harus telah diakui kompetensinya untuk melakukan pemeriksaan atau audit. Yang kedua, seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Yang ketiga, seorang auditor harus dapat melakukan audit dengan bertanggung jawab. Dua prosedur utama untuk melaksanakan praktik auditing kinerja organisasi secara komprehensif. Yang pertama ada manajemen and technical review. Telaah fungsi manajemen secara umum mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan metode atau teknik khusus yang digunakan oleh entitas untuk menentukan apakah rencana yang matang telah dikembangkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, ada special studies. Telaah yang diarahkan untuk mencapai kesesuaian terhadap spesifikasi tertentu sesuai dengan permintaan. Sebagai contoh, special studies ini dilaksanakan untuk penelitian mengenai dugaan terjadinya kesalahan atau kecurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai. Untuk sesi tanya jawab mungkin lewat WhatsApp group ya. Untuk presentasi kali ini sudah selesai. Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.